Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di channel Never Ending Aglonema. Dalam kesempatan ini, episode kali ini saya akan melakukan pembuktian, yaitu pada saat saya potong pucuk tanpa akar dengan dikepelin tanah merah. Nah, inilah saatnya pembuktian apakah berhasil atau tidak. Ikuti terus. Dan jangan lupa like, comment, subscribe sebelumnya teman-teman. Kita akan lanjut setelah intro ini. Kita kembali lagi teman-teman di channel Never Ending Aglonema. Dalam episode ini adalah episode tentang pembuktian di mana sekitar 1 bulan yang lalu, ya 1 bulan lebih sedikit lah, saya telah membuat sebuah video tentang bagaimana potong aglonema yang kemudian ditanam tanpa akar. Jadi kita akan kilas balik kembali ya, sekaligus untuk mereaksi urutan-urutannya sehingga menjadi lebih jelas dari awal hingga akhir. Kita akan lihat, kita akan kembali ke video sebelumnya sekitar 1 bulan lebih yang lalu. Coba ya, kita akan coba potong pucuk tanpa akar langsung dari tempatnya. Nah ini kayaknya, ini bisa nih. Ini adalah proses pemilihan bahan, ya. Proses pemilihan bahan, kira-kira yang mana yang bisa dipotong tanpa akar, ya, khususnya yang memiliki batang-batang yang sudah agak tinggi, ya, agak tinggi dari media. Nggak perlu tinggi banget, tapi ya bisa untuk dipotong, ya, cukuplah tanpa akar. Kita lanjutkan. Kita potong, kita korek sedikit, kita akan potong tanpa akar. Nah, ini adalah tadi yang pertama dipotong itu jenis aglonema red fire. Ya, dipotong jelas tanpa akar. Kita lanjut. Kita tutupi dengan menutup luka tadi. Ya. Ini juga kita akan tutup lukanya dengan tadi. Kita cari lagi yang bisa kemungkinan untuk dipotong. Nah, ini saya lihat bisa nih. Nah, ini Dutricolor nih. Ya. Ini batangnya udah mulai panjang ke atas, bahkan saya akan berani potong dengan meninggalkan daun pancing. Kita akan potong di sini guys, kita tusuk, putar dikit, patahin. Nah, kita dapat. Nah, di dalam pemotongan yang jenis Dutricolor ini, dia bawa daun pancing, tapi atasnya tetap tidak memakai akar. Ya, itu adalah jenis Dutricolor, ya, jenis umum yang banyak kita jumpai. Ya, mungkin teman-teman juga banyak punya jenis ini, ada yang punya. Nah, kita lanjut. Pucuk ya. Ini nanti akan kita tanam tanpa akar. Bagaimana caranya, ikuti terus. Kita tutup dengan obat penutup luka. Ya, jadi setelah pemotongan itu wajib dilakukan penutupan luka oleh antibakteri, ya. Bisa saja dengan menggunakan betadine atau fungisida merek Biten, ya, bisa. Fungisida itu juga umum yang kita pakai di para glover
Jadi wajib sifatnya setelah dipotong ditutup lukanya untuk menghindari infeksi atau masuknya bakteri-bakteri jahat yang dapat merusak jaringan dari tanaman tersebut. Kita lanjut. Kita tinggalkan dulu sebentar, situ kita cari lagi yang sekiranya bisa nih guys. Mana ya? Nah, ini kita lihat ada calon-calon akar nih. Ini bisa kita potong di sini. Kita potong di sini, tusuk, putar dikit, patahin. Nah, bersih semua, nggak ada spot. Tinggal kita tutup lukanya dengan betadine. Ya, jadi memang pemilihan bahan, ya, pemilihan calon aglonema yang akan dipotong itu penting, ya. Terutama tanaman tersebut harus benar-benar dalam kondisi yang fit, kondisi yang sehat, tidak ada spotnya, ya, tidak membawa penyakit. Jadi kalau syarat-syarat itu terpenuhi, ya, otomatis syarat tumbuhnya juga akan menjadi baik. Yang terjadi adalah seringnya kita itu memotong tanaman dalam kondisi sakit. Jadi bukannya malah baik, malah mempercepat tingkat kematian aglonema tersebut. Jadi penting banget pemilihan bahan untuk dipotong itu. Yang pertama adalah batang agak sedikit tinggi, sedikit aja, nggak usah terlalu banyak gitu, ya cukup sedikit. Nah, yang penting bisa dipotong walaupun tanpa akar. Dan yang paling penting lagi adalah pohon tersebut harus dalam kondisi fit, kondisi prima, kondisi sehat, bersih, tidak ada spot, ya. Mudah-mudahan kalau syarat itu terpenuhi tadi, tumbuhnya akan baik. Kita lanjut. Untuk selanjutnya kita akan lakukan proses penanaman. Kita kembali lagi teman-teman. Ini tadi hasil dari potongan kita. Kita dapat 3 untuk kita penting buat kita ketahui bahwa, ya, untuk mengenali jenis. Jadi jangan sampai nanti dikiranya ini aglonema yang lain pada saat pembuktian nanti. Jadi ini adalah aglonema yang pertama tadi adalah red fire, yang kedua adalah blue tricolor, dan yang ketiga tadi yang terakhir adalah aglonema forever red, ya. Jadi penting buat kita pahami bahwa yang akan kita buktikan adalah aglonema yang sama pada saat dipotong pucuk, ya, dipotong tanpa akar. Kita lanjut. Untuk penanaman tanpa akar. Ini dan kita tutup luka-lukanya. Ya, situ jelas semua tanaman yang dipotong tanpa akar dan bekas luka potongannya sudah ditutupi oleh betadine. Kita lanjut lagi. Dengan betadine, ini jenis forever red. Nah, jarang dengar ya. Nah, ya. Pohon yang harus dilestarikan. Ya, pohon forever red ini, teman-teman, ini sebenarnya jenis yang sudah lama hadir di Indonesia, ya, lebih ya sekitar 10 tahun yang lalu itu hadir dari Thailand, dibawa masuk ke Indonesia oleh Pak Edi, ya. Kalau kita kenal Pak Edi, Red Leaf Garden. Dulu sebenarnya namanya bukan forever red awal-awalnya, ya. Setelah dinaturalisasi datang ke Indonesia itu dengan diberi nama Foredi gitu, karena yang bawa pohon ini Pak Edi, jadi Foredi. Kemudian selang nggak berapa lama diganti lagi menjadi forever red.
Kenapa dinamakan forever red padahal pohonnya kuning dan hanya hijau? Kuning dan hijau doang. Karena dulu awalnya pada saat pertama datang, dia ini memang merah gitu. Ya merah, agak pink, kemerahan gitu. Dominannya seperti itu. Makanya dinamakan forever red. Tapi setelah kesiniin, ya namanya apa? Warnanya berubah total sehingga merah-merahnya itu nggak ada. Makanya kenapa orang kadang agak bingung forever red tapi nggak ada merahnya ya, karena itu dulunya awalnya pada saat datang itu merah jadi kan mungkin karena adaptasi lingkungan di Thailand dan di Indonesia beda, maka hingga saat ini memakan waktu 10 tahun lebih hasilnya ya seperti itu. Dan jenis ini juga sudah agak jarang ditemui di pasaran ya, karena sudah cukup dan saya yakin ini banyak dari teman-teman agrover yang belum paham tentang aglonema ini. Lanjut. Ini satu lagi apa putri color tadi udah kita potong pucuk, kita udah tinggalkan ya. Ini kita potong. Kemudian ini red fire tadi udah potong ini. Tuh. Red fire juga jenis aglonema jadul ya, yang jarang sekali sekarang ini sudah beredar. Jadi kenapa ya saya perlu lestarikan ya, supaya jangan sampai punah keberadaannya, karena sangat disayangkan ada beberapa aglonema yang dulunya ada sekarang nggak ada karena punah dan tidak ada yang melestarikan. Jadi jenis-jenis tadi seperti forever red dan red fire ini memang jenis aglo yang perlu diperbanyak supaya keberadaannya tetap ada dan tidak punah. Kita lanjut. Red fire ini kita potong tanpa akar. Nah, bagaimana cara menanamnya? Simak terus ya. Saya akan tempelin tanah merah, guys. Nih, tanah merah. Ya, ini alternatif. Ada juga bisa pakai floral foam, busa hijau, bahkan ada juga yang suka pakai styrofoam tusuk itu bahkan agak keras. Ya, proses penanaman aglonema tanpa akar ini sebenarnya banyak tekniknya. Ya, ada yang langsung ditanam di media full kokopit, ya. Kemudian ada juga yang menanam di media full pasir malang, dan tujuannya adalah untuk pertumbuhan akar dulu tuh ya. Jadi setelah akar tumbuh biasanya dipindahkan ke media yang biasa. Ada juga dengan memakai alat bantu seperti memakai floral foam ya, busa hijau yang sering kita lihat ya. Jadi floral foam itu yang biasa dipakai untuk bunga-bunga hiasan yang digunakan di pesta-pesta yang bentuknya floral foam itu seperti ini ya. Kemudian ada juga yang memakai, bahkan ada yang memakai styrofoam ya, tapi bisa tumbuh juga ya. Kita lanjut. Kalau styrofoam, kalau floral foam ya agak lunak ya, bisa ditusuk, tapi kalau menurut saya masih suka ada kelonggaran pada saat ditusuk. Jadi saya lebih nyaman pakai ini tanah merah ya. Tanah merah ini bukan tanah liat, beda. Di ini aja dikepelin, kalau istilah teman-teman tuh dikepelin tanah merah. Dia lebih mengikat, nggak gerak. Jadi sampai ditanam pun ya, jadi sampai Oke. Jadi yang
saya praktekkan di sini adalah menggunakan kepalan tanah merah. Jadi ini tanah merah, bukan tanah liat ya. Beda ya antara tanah merah dengan tanah liat. Gitu. Karena tanah liat ini cukup mengikat ke batang aglonema ya. Apalagi kalau sampai kita kepelin agak keras gitu ya, dia nggak gerak. Nah, karena nggak gerak ya, batang aglo itu semuanya tertutup oleh tanah, maka proses untuk pertumbuhan akarnya pun relatif menjadi lebih cepat. Oke, kita lanjut. Dia nggak pecah, nggak hancur kalau tanah merah. Beda ya, jangan pakai tanah liat. Nah ini saya pakai tanah merah. Saya lebih nyaman pakai tanah merah untuk aglo-aglo yang tanpa akar. Lanjutnya ini juga saya akan kepelin tanah merah ya. Lebih alami kalau menurut saya atau gimana, tapi itu tergantung teman-teman. Cuma di sini saya praktekkan dengan menggunakan tanah merah ya, karena selama ini tingkat keberhasilannya tinggi kalau saya pakai tanah merah. Ya boleh-boleh saja alternatif lain dengan floral foam atau full kokopit atau full pasir malang. Cuma kalau ini kalau pakai tanah merah ini itu kita bisa langsung tanam di media biasa. Nah, seperti lain. betul sekali. Jadi tujuannya adalah kenapa pakai tanah merah ya. Tanah merah ini tidak akan mengganggu pertumbuhan tanaman, teman-teman. Karena dia unsurnya adalah unsur alami ya. Bukan unsur kimia, unsur alami. Sehingga dengan menggunakan tanah merah ini setelah dikepelin kita bisa langsung tanam di media biasa ya. Jadi kita nggak perlu pindah-pindahkan lagi, misalnya nih pada saat kita tanam di media yang full pasir malang yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan akar, kemudian saat akar tersebut sudah keluar ya, sudah berakar, dia akan otomatis dipindahkan lagi ke media biasa. Jadi ada beberapa proses dari pasir malang kemudian dipindahkan ke media biasa. Berbeda dengan tanah merah ini ya, dia bisa langsung ditanam di media biasa untuk seterusnya tanpa dibongkar-bongkar lagi. Ya, kita lanjut. Ya, ini pohon-pohon yang lain gitu. Kelihatannya saya lebih nyaman pakai tanah merah, lebih alami, lebih mengikat, nggak bikin gerak-gerak. Ya, betul sekali. Nah ini ada satu lagi, nah ini batangnya pendek. Ya. Gimana kalau saya buang satu daun lagi untuk dapatkan batang yang panjang? Boleh saja, tidak juga tidak apa-apa. Nah ini akan saya biarkan. Kita akan tetap. Jadi proses pengepalan tanah merah ini tidak terbatas untuk aglo-aglo yang memiliki batang beberapa ruas ya. Bahkan tadi batangnya pun yang tanpa akar itu ya di Dutricolor ini hanya satu ruas ya. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa, kita akan cek bersama-sama. Kita lanjut lagi. Kepelin tanah merah. Karena selama ini tingkat keberhasilannya oke. Kalau di saya. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi ini bukan suatu keharusan ya, tapi ini adalah alternatif ya.
nyamannya kita di mana. Kalau nyamannya pakai floral foam ya silahkan. Kalau nyamannya dengan full pasir malang atau full kokopit ya silahkan saja. Ini hanya alternatif. Kebetulan saya lebih nyaman dengan menggunakan pengepalan tanah merah ini untuk aglo-aglo yang dipotong tanpa akar ya. Demikian, lanjut. Jadi jangan takut bertani aglonema guys ya. Taninya banyak cara yang bisa ditempuh, tinggal pilih cara yang paling nyaman gitu. Jangan disusah-susahin. Nggak susah. Iya. Nah ini kita dapat 3 pucukan yang sudah dikepelin tanah merah. Ya tujuannya adalah untuk merangsang supaya pertumbuhan akarnya baik. Cepat atau enggak ya normal saja. Ya. Tergantung Cepat atau tidak, ya ini juga relatif. Bilang cepat 2 minggu, 3 minggu, ya kan? 1 bulan, 2 bulan, ya. Semuanya relatif, tergantung tingkat kesehatan tanaman dan kesuburan daripada media tersebut. Kita lanjut lagi. tingkat kesehatan tanaman dan lain-lain. Nah ini kita udah dapat aglo-aglo yang kita Dut potong tricolor dulu paling tanpa. kiri. Nah dalam kesempatan ini saya juga akan coba memperlihatkan buktinya yang sebelum-sebelumnya itu Oke, demikian teman-teman reaction bagian pertama ini. Kita akan lanjutkan ke reaction bagian kedua untuk pembuktiannya dari tanaman-tanaman tadi yang barusan kita potong setelah 1 bulan. Teman-teman, kita lanjut reaction bagian yang kedua ya, dimana ini adalah saatnya pembuktian. Kita sudah lihat di sini ya, ini adalah paling kanan aglonema red fire, tengah dut tricolor, dan yang paling kiri adalah aglonema forever red. Jadi dalam kesempatan ini ya, saya pastikan ini adalah pohon yang sama pada saat potong pucuk lebih kurang 1 bulan yang lalu ya. Kalau mau lebih jelasnya lagi ya, videonya ada di video yang ini nih ya. Video itu bisa dicek kembali. Nah ini adalah untuk pembuktiannya. Kita akan mulai. Baik teman-teman, kita mulai saja. Ini adalah aglonema yang saya potong pucuk tanpa akar lebih kurang ya sekitar 1 bulan yang lalu, lebih dan sebulan lebih sedikit ya. Dimana videonya yang tadi di awal sudah saya perlihatkan proses pengepalan media tanah merah untuk tanaman-tanaman aglo yang saya potong tanpa akar. Sekarang adalah proses pembuktiannya. Nah ini adalah pohon-pohon ya yang 1 bulan lebih lalu kita potong tanpa akar ya. Ini ada forever red, dut tricolor, dan ini adalah red fire ya. Pertama yang akan kita bahas adalah dari forever red ini. Kita akan bongkar ya. Namun sebelumnya kita lihat. Baik teman-teman, di sini adalah aglonema forever red ya. Pada saat penanaman awal memang ada beberapa daun yang pada akhirnya nggak kuat dia untuk bertahan, sehingga tersisa hingga saat dilakukan syuting video ini posisinya tinggal 4 daun. Kita lanjut. Posisinya, dan sekarang posisinya adalah 4 daun dan sudah mengeluarkan pupus, yaitu calon daun baru ya. Ini udah terlihat keluar calon daun baru yang awalnya
Ya, di situ sudah terlihat ada tanda-tanda pertumbuhan, ditandai dengan kemunculan pupus daun baru ya. Namun yang akan kita lihat adalah akarnya ya. Akarnya seperti apa setelah 1 bulan yang lalu kita potong tanpa akar. Lanjut. Kita potong tanpa akar dan kita kepelin tanah merah. Langsung saja kita bongkar, kita lihat penampakannya. Nah, ini teman-teman. Ya, jadi tanah merahnya ini masih nempel, ya masih ada, nah, ya pupuk-pupuk slow release-nya juga masih nempel. Jadi kondisi setelah 1 bulan lebih kita tanam tanpa akar ya, dengan cara kita kepelin media, akarnya itu udah segini. Baik, untuk jangka waktu 1 bulan lebih yang dipotong tanpa akar ya, kemudian kondisinya setelah dicek kondisi akarnya seperti ini udah cukup oke banget sih kalau menurut saya ya. Jadi memang ini cara yang setiap saat saya lakukan untuk perbanyakan dalam rangka untuk menumbuhkan akar setelah dipotong. Kita lanjut. Oke banget nih kalau menurut saya gitu. Jadi akarnya itu udah panjang-panjang ya. Ini yang pertama yaitu di pohon Aglonema forever. Kita sisihkan dulu sebentar, kemudian kita bongkar lagi. Yang kedua adalah Aglonema dutricolor yang juga kita tanam tanpa akar. Kita waktunya Ya, untuk Aglonema dutricolor ini juga sudah ada tanda-tanda pertumbuhan, ditandai juga dengan adanya pupus daun baru. Dan di sini di awal pada saat potong itu 3 daun, dan hingga hari ini, hingga saat dibuat videonya ini, daunnya tetap utuh 3 daun. Kita lanjut. Bagaimana kondisi perakarannya? Karangan ya, dalam 1 waktu kita potongnya waktu itu, ini juga pupus daun barunya sudah mulai keluar. Penampakan akarnya seperti apa, kita akan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penampakan akarnya teman-teman ya. Setelah kita potong pucuk tanpa akar lebih kurang 1 bulan lebih ya. Sebagaimana kita ketahui di awal bahwa untuk yang dutricolor ini ruas batangnya hanya 1 ruas ya, jadi sedikit sekali, tapi itu pun masih oke. Dan untuk akar sebanyak ini dan sepanjang ini di batang yang 1 ruas, menurut saya juga udah cukup baik ya. Kita lanjut lagi. Nanti teman-teman bisa cek di video saya yang tadi ya, nanti akan saya tampilkan juga di video yang mana ya, yaitu di video yang ini nih. Nah, yang ini di video yang ini tadi ya, seperti yang sudah saya pernah sampaikan di awal di video yang ini nih teman-teman. Kita lanjut. Seperti ini. Jadi akarnya udah keluar dan akar-akar baru ini semua putih-putih. Kita sisihkan lagi, kita bongkar. Ini ada daun kering ya, yang mengering kan. Ini nggak apa-apa karena pohonnya juga terlihat masih sehat. Kita akan bongkar akar. Ini yang tadi yang saya bilang jenis Aglonema Red Fire ya. Ini Aglonema ketiga yang akan kita cek perakarannya. Lanjut. Ya, setelah 1 bulan kita potong tanpa akar. Nah,
pernah sampaikan di video sebelumnya bahwa saya lebih nyaman memotong aglonema tanpa akar itu lebih nyaman jika menggunakan tanah merah, ya karena hasilnya seperti ini. Jadi jadi memang kembali lagi ya, saya tidak bisa mengharuskan pakai tanah merah karena ini hanyalah alternatif ya, salah satu teknik alternatif dalam rangka penumbuhan akar ya. Silakan saja teman-teman pakai dengan cara yang mana yang lebih nyaman, silahkan, karena untuk cara-cara lain juga baik ya. Kita lanjutkan. keberhasilannya itu tinggi. Namun jangan lupa ya, syarat terpenting sebelum melakukan pemotongan tanpa akar adalah pohon tersebut harus benar-benar dipastikan dalam kondisi sehat. Jadi jangan pohon yang sakit, ya, jangan pohon-pohon yang sudah kondisinya lemah. Gitu. Jadi harus benar-benar pohon yang dalam kondisi prima. Bagus ya, akarnya putih-putih. Itu salah satu syarat utama untuk melakukan pemotongan aglonema untuk perbanyakan tanpa akar. Nah ini hasil. Nah, media yang saya gunakan ini adalah media racikan, ya, media racikan siap pakai tanpa fermentasi, teman-teman. Ya, yang belum lama saya upload yaitu di video yang ini nih, teman-teman. Teman-teman silahkan cek bahannya apa saja, prosesnya bagaimana. Silahkan ya teman-teman cek di video yang ini. Kita lanjutkan. Jadi dalam waktu 1 bulan lebih sedikit, akar-akar baru dan putih-putih ini udah keluar semua nih, teman-teman. Ya. Itu. Dari awalnya tanpa akar, yaitu seperti ini. Ya. Demikian teman-teman pembuktian bahwa tanah merah cukup efektif untuk proses perbanyakan dengan cara potong pucuk tanpa akar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian teman-teman ya pembuktian kita dari hasil potong pucuk tanpa akar di 1 bulan yang lalu. Di dalam video yang ini ya, itu saya kasih garis merah ya, saya kasih garis merah bahwa benar video ini diupload lebih kurang ya 1 bulan yang lalu, dan ini hasilnya yaitu perakarannya juga bagus, putih-putih, tanah merahnya masih tetap nempel. Nah ini cukup baik, dan kita bisa langsung pindahkan ke media baru juga bisa ya, supaya pertumbuhannya lebih baik, lebih sehat gitu. Demikian teman-teman tutorial, maksud saya untuk pembuktian ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!